Ketika pertama kali melakukan pendampingan di sekolah luar biasa, saya menyadari sesuatu yang mengusik hati. Guru-guru SLB adalah pejuang tanpa pamrih. Sebagian besar tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang disabilitas yang mereka tangani. Guru untuk anak tunanetra belum terlatih dengan Braille. Guru tunarungu belum fasih dengan bahasa isyarat. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada komunitas guru SLB di tingkat kabupaten dan kota yang aktif. Banyak guru yang ingin belajar, tapi tidak tahu harus belajar dari siapa. Saya melihat mereka haus akan ilmu, tapi terisolasi oleh keadaan. Itulah situasi yang saya hadapi. Minim kolaborasi, refleksi, dan rendahnya kesesuaian kualifikasi. Dan saya tahu sesuatu harus dilakukan. Tantangan berikutnya muncul dari faktor geografis. Wilayah binaan saya membentang luas, dari Pontianak, Kuburaya, hingga Mempawah. Untuk menjangkau satu sekolah saja butuh waktu berjam-jam. Bayangkan jika satu kali pertemuan memakan biaya dan waktu perjalanan yang panjang, bagaimana mungkin pelatihan bisa rutin dilakukan? Di sisi lain, setiap sekolah punya kondisi berbeda. Ada yang kekurangan guru pendidikan luar biasa, dan ada pula yang belum memahami pembelajaran jenjang SLB. Tantangan saya sederhana, tapi berat. Bagaimana menciptakan kolaborasi di tengah jarak yang jauh dan kompetensi yang tidak merata. Saya harus menemukan cara agar guru-guru SLB bisa saling belajar, meski dipisahkan oleh jarak dan keterbatasan. Saya memulai langkah dengan hal paling mendasar, mendengarkan. Saya mengundang 7 kepala SLB dari 3 wilayah untuk duduk bersama dalam satu forum refleksi. Bukan rapat formal, melainkan sesi coaching yang hangat dan terbuka. Di forum itu, saya tidak datang membawa banyak arahan, tapi membawa pertanyaan-pertanyaan reflektif. Saya ajak mereka melihat ulang kondisi sekolahnya masing-masing. Apa kekuatan yang dimiliki? Di mana letak tantangan terbesarnya? Dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru-guru mereka untuk bisa mengajar lebih baik? Saya ingin mereka menemukan sendiri jawabannya, karena saya percaya kesadaran lebih kuat daripada instruksi. Dari proses coaching itu, kami menyadari satu hal penting. Semua punya masalah yang sama, tapi juga punya potensi untuk saling menguatkan. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah gerakan kecil, tapi bermakna. Kami membentuk komunitas belajar SLB, gabungan Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Saya tidak ingin Kombel ini sekedar forum formal yang membosankan. Saya ingin ia menjadi wadah kolaborasi yang hidup dan berputar. Kami sepakat melaksanakan Kombel secara bergantian dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Setiap sekolah menjadi tuan rumah dan menunjukkan praktik baiknya sendiri. Di setiap pertemuan, saya berperan sebagai fasilitator. Saya membuka ruang bagi guru-guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan belajar dari praktik nyata. Narasumber dari kepala sekolah dan guru yang ada di Kombel. Itu membuat suasana belajar menjadi setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua belajar, semua tumbuh bersama. Dan di setiap akhir kegiatan, saya memberikan penguatan dan refleksi bersama. Kami simpulkan apa yang bisa diterapkan, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang menjadi rencana berikutnya. Setiap pertemuan Kombel, kami akhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut. Disinilah peran saya bergeser menjadi mentor. Saya mendampingi kepala sekolah dan guru menyusun langkah konkret yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Mulai dari strategi pembelajaran diferensiasi, asesmen ABK, penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bagi anak-anak disabilitas, serta pemanfaatan digital sebagai media pembelajaran. Kami pastikan setiap guru pulang bukan hanya dengan catatan, tetapi dengan rencana nyata yang bisa diimplementasikan di kelas. Dari situ, Kombel tidak berhenti di ruang pertemuan, tapi berlanjut di sekolah masing-masing, menjadi budaya belajar yang berkesinambungan. Untuk melihat progres implementasi RTL, saya mengembangkan aplikasi digital Simkom SLB Kalbar.
Untuk memperluas manfaat, Kombel SLB Kalbar juga melakukan webinar berkolaborasi dengan BGTK Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari perjalanan ini sungguh melampaui harapan saya. Apa yang awalnya hanya sebuah ruang kecil bernama Komunitas Belajar SLB kini telah menjadi gerakan perubahan yang nyata. Guru-guru yang dulu berjalan sendiri kini tumbuh menjadi pembelajar sejati. Mereka tidak lagi menunggu pelatihan dari luar, tetapi justru menciptakan pembelajaran mereka sendiri. Setiap pertemuan Kombel melahirkan ide baru, strategi baru, dan semangat baru di kelas. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Efek terbesar justru saya lihat pada murid-murid di sekolah binaan saya. Karena ketika gurunya tumbuh, murid pun ikut berkembang. Perubahan di ruang guru ternyata membuka pintu prestasi di ruang kelas. Dalam 2 tahun terakhir, beberapa guru dan siswa dari sekolah binaan saya berhasil meraih prestasi di berbagai ajang talenta anak disabilitas. Bagi saya, itu bukan sekedar kemenangan. Itu adalah bukti bahwa perubahan sistemik telah terjadi. Kombel bukan hanya membuat guru lebih kompeten, tetapi juga membuat anak-anak disabilitas lebih percaya diri, lebih berdaya, dan lebih bahagia belajar di sekolahnya sendiri. Tak kalah membahagiakan bagi saya, kala cahaya Kombel ini mampu menginspirasi rekan pengawas lain. Ini terbukti pengawas wilayah Singkawang membentuk Kombel SLB Singkawang karena terinspirasi dengan Kombel SLB yang saya bina. Kini saya menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap diskusi, setiap refleksi telah menyalakan cahaya kecil yang perlahan menyinari masa depan pendidikan luar biasa di daerah kami. Dari guru yang belajar, lahirlah murid yang bersinar, dan dari komunitas kecil tumbuhlah ekosistem pembelajaran yang luar biasa. Inilah hasil dari perjalanan kami, perjalanan yang membuktikan bahwa ketika kita menanam kolaborasi yang tumbuh bukan hanya kompetensi guru, tetapi juga keyakinan dan kebahagiaan anak-anak luar biasa yang menjadi alasan utama kami mengabdi. Kepala Sekolah SLB Autis Kalbar akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan kegiatan Kombel Wilayah 1 Kalbar. Kombel ini didesain untuk Wilayah 1 terutama SLB yang ada di Kota Pontianak, Mempawah, dan Tuburaya. Selama 3 semester ini kami sudah melakukan banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan Kombel. Pertama, masih dalam kurikulum Merdeka, kami selalu bersama-sama dengan seluruh kepala sekolah SLB, guru SLB untuk mengembangkan diri melalui Kombel ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Leofara sebagai pengawas pembina SLB Wilayah 1 yang telah memberikan sumbangsihnya mengajari kami, memberikan edukasi, terutama sekali pada program baru pemerintahan di tahun 2005 yaitu pembelajaran mendalam. Kami sudah mendahului wilayah-wilayah lain dari sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Kalimantan Barat. Kami merupakan Kombel Wilayah 1 yang selalu up to date terhadap perkembangan zaman dan terhadap perkembangan pendidikan di Kalimantan Barat. Kami sampai tahap ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran mendalam atau di planning yang diamanat oleh kami, diamanat oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada tahap ini Bu Eli Leofara sudah melatih kami dengan berbagai kegiatan Kombel. Saya percaya perubahan tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk terus belajar dan bertumbuh. Saya Eli Leofara, pengawas SLB Wilayah 1 Kalimantan Barat. Saya siap mengikuti apresiasi GTK Hebat kategori pengawas pelopor komunitas belajar tahun 2025.